Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Merilani, NPMC 1C00233. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sekuritas dilutif. Sekuritas dilutif adalah sekuritas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa, sehingga akan berpotensi untuk menurunkan laba per lembar saham. Nah, karena rumus dasar dari menghitung laba per lembar saham itu adalah net income dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jika jumlah saham biasa yang beredar menjadi bertambah karena adanya sekuritas yang dulunya bukan saham biasa, sekarang dikonversi menjadi saham biasa, otomatis jumlah saham biasa yang beredar menjadi bertambah. Jika bilangan penyebutnya bertambah lebih besar, otomatis laba per lembar saham pasti akan turun, karena yang menjadi pembagi sekuritas meningkat karena adanya sekuritas yang dikonversi menjadi saham biasa. Sekuritas yang berpotensi sebagai sekuritas dilutif adalah yang pertama yaitu utang yang dapat dikonversi, yang kedua saham yang dapat dikonversi, yang ketiga waran saham, dan yang keempat ada akuntansi untuk kompensasi saham. Jadi jika seandainya dia dikonversi menjadi saham biasa, maka akan menjadikan laba per lembar saham perusahaan itu akan turun. Nah, PSAK yang mengatur adalah PSAK tentang instrumen keuangan. Jadi PSAK 50, PSAK 53, PSAK 55, ada PSAK 60, dan sekarang ada PSAK 70 yang mengatur tentang instrumen keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang convertible bond. Nah, bentuk dari convertible bond adalah obligasi, tetapi memiliki fitur dapat ditukar menjadi saham biasa. Karena ada obligasi yang tidak memiliki fitur dapat ditukar dengan saham biasa, dan itu adalah obligasi biasa. Obligasi itu dapat ditukar menjadi saham biasa pada masa yang akan datang. Alasan perusahaan menerbitkan convertible bond yaitu supaya lebih menarik, karena biasanya orang akan lebih tertarik membeli obligasi jika ada fitur dapat dikonversi menjadi saham biasa dibandingkan jika obligasi itu berbentuk obligasi biasa. Nah, keunggulan dari convertible bond ini dari sisi investor, yang pertama, ketika membeli convertible bond, maka yang akan didapatkan adalah adanya pendapatan bunga yang akan diterima secara periodik. Nah, pada saat obligasi ini jatuh tempo, maka kita akan mendapatkan pelunasan sebesar pokok hutang dari obligasi tersebut. Ditambah lagi jika dia convertible bond, maka nantinya sebagai pemegang obligasi tersebut akan dapat menukarkan dengan saham biasa. Perusahaan tersebut dengan kita menukarkan convertible bond menjadi saham biasa, otomatis kita akan mendapat bagian dari perusahaan tersebut. Nah, dalam PSAK 50 terkait dengan convertible bond, maka secara akuntansi harus dipisahkan mana yang merupakan komponen liabilitas dan komponen ekuitas, karena convertible bond mengandung dua unsur, yaitu unsur liabilitas dan unsur ekuitas. Selanjutnya yaitu cara untuk memisahkannya. Kita mengenal dengan metode with and without atau metode dengan tanpa. Cara dari penggunaan metode ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menentukan terlebih dahulu nilai wajar dari convertible bond, yaitu kita bicara pada sekuritas yang mengandung dua unsur, yaitu unsur liabilitas dan unsur ekuitas. Selanjutnya yaitu menentukan nilai wajar untuk komponen liabilitas saja. Caranya yaitu dengan menggunakan present value. Nah, ada dua cara yang di present value kan, yaitu present value principal dan kita mempresent value-kan anuitaskan beban yang dibayarkan secara periodik. Untuk langkah yang ketiga yaitu mengurangkan nilai wajar dari convertible bond. Di langkah yang pertama tadi dengan nilai wajar dari komponen liabilitas saja, maka didapat angka yang merupakan komponen ekuitas. Yang termasuk dalam kategori sekuritas dilutif selanjutnya adalah saham preferen yang dapat dikonversi, artinya tidak dapat ditukar dengan saham biasa. Selanjutnya yaitu yang termasuk dalam kategori sekuritas dilutif adalah saham preferen yang dapat dikonversi, artinya dia dapat ditukar dengan saham biasa. Pengonversian atau pelunasan didasarkan pada nilai buku dari saham preferen. Jika terdapat perbedaan antara jumlah kas yang ditawarkan dengan nilai buku dari saham preferen, maka tidak boleh diakui sebagai kerugian atau keuntungan, karena saham preferen ini adalah kelompok ekuitas. Nah, dalam kelompok ekuitas tidak diperkenankan kita mengakui adanya kerugian atau laba. Boleh mengakui adanya kerugian ataupun laba apabila itu
adalah kategori liabilitas. Jika terjadi selisih, maka akan dicatat pada akun retained earning. Selanjutnya yaitu untuk waran saham. Waran saham adalah pemberian hak kepada pemegang saham untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya orang yang memegang waran itu akan berhak membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku. Maka biasanya penggunaan waran ini dapat berpotensi menjadikan laba per lembar saham dari perusahaan itu menurun, maka dia merupakan bagian dari sekuritas dilutif. Nah, jika seandainya waran ini tidak dikonversi menjadi saham biasa, maka dia akan menghasilkan laba per lembar saham yang lebih rendah. Maka terbukti bahwa waran itu adalah sekuritas dilutif. Nah, kemudian ada situasi di mana diterbitkannya waran bisa jadi ada 3 kondisi. Yang pertama, agar sekuritas lebih menarik. Waran saham ini biasanya diterbitkan bersama dengan sekuritas lain supaya sekuritas yang diterbitkan itu menjadi lebih menarik. Yang kedua yaitu adalah memberikan preemptive right atau hak untuk didahulukan kepada pemegang saham lama. Jadi ketika perusahaan menerbitkan saham baru, maka saham yang baru diterbitkan itu akan ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lama. Tujuannya adalah supaya pemegang saham yang lama itu dapat mempertahankan posisi kepemilikan sahamnya di perusahaan. Kemudian yang terakhir, waran saham ini diterbitkan sebagai bentuk kompensasi, bisa kompensasi kepada direksi dan kepada karyawan. Selanjutnya kita mulai dengan yang pertama yaitu waran saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Tujuannya tadi adalah supaya menjadi sekuritas yang menarik karena adanya waran di mana yang membeli sekuritas mendapatkan juga waran saham sehingga bisa membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih murah daripada harga yang berlaku di pasar. Nah, misalnya ketika kita menerbitkan obligasi bersama dengan waran saham, maka ada 2 komponen yaitu komponen obligasi dari komponen obligasi dan komponen sahamnya. Waran saham ini juga memiliki masa kadaluarsa, misalnya dalam waktu 2 tahun waran saham ini harus digunakan. Nah, jika seandainya waran saham ini tidak digunakan, maka waran itu akan kadaluarsa, maka tidak ada lagi opsi untuk membeli saham dengan harga yang lebih murah. Yang berikutnya, peran saham ini berhubungan dengan penerbitan saham baru secara proporsional, gunanya untuk mencegah dilusi atas hak voting. Dilusi artinya yaitu penurunan dari hak voting ketika perusahaan menerbitkan saham baru, maka dia harus memberikan hak untuk membeli terlebih dahulu kepada pemegang saham lama. Nah, untuk kasus ini tidak ada lagi pencatatan. Perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika kita menerbitkan waran kepada pemegang saham. Artinya, belum ada eksekusi dan ini hanya sebatas memberikan keluaran tahap di mana waran ini memberikan peluang kepada pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu. Berikutnya adalah kita menerbitkan waran saham dalam rangka kompensasi atau bonus yang kita berikan kepada eksekutif maupun karyawan. Pertanyaannya, mengapa perusahaan tidak memberikan bonus dalam bentuk uang cash? Kenapa harus diterbitkan dalam bentuk waran saham? Nah, alasannya yaitu jika kita memberikan bonus dalam bentuk uang cash, otomatis tidak ada jaminan bahwa uang itu akan digunakan oleh karyawan tersebut untuk menginvestasikan kembali ke perusahaan kita. Tetapi jika adanya bonus itu kita berikan dalam bentuk saham ataupun dalam bentuk waran saham, maka ada kemungkinan jika seandainya karyawan tadi menggunakan waran sahamnya, maka dia akan membeli saham kepada perusahaan kita. Otomatis dana itu akan kembali berinvestasi ke perusahaan kita. Selanjutnya yaitu untuk akuntansi kompensasi saham. Ada 2, yang pertama kompensasi saham pada direksi, yang kedua kompensasi saham pada karyawan. Maka timbullah 2 persoalan terkait akuntansi untuk kompensasi saham, yaitu menentukan beban kompensasi akan dihitung
dengan menggunakan metode nilai wajar. Untuk menghitung laba per lembar saham, ada perhitungan secara sederhana dan perhitungan secara kompleks. Yang dimaksud dengan perhitungan secara sederhana adalah kita menghitung laba per lembar saham tanpa mempertimbangkan adanya potensial dari sekuritas dilutif. Nah, rumus LPS sederhana adalah LPS sama dengan laba bersih dikurang dividen untuk pemegang saham preferen dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham tidak beredar. Nah, jika LPS kompleks atau sering disebut sebagai LPS dilutif, yaitu kita menghitung laba per lembar saham setelah menentukan adanya sekuritas dilutif yang berpotensi untuk menurunkan laba per lembar saham. Jika kita nantinya menggunakan LPS dilutif, maka penyesuaian itu bukan hanya pada bilangan penyebut, tetapi kita harus melakukan penyesuaian dengan bilangan pembilangnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menghitung jumlah rata-rata tertimbang dari saham biasa. Nah, kita harus ingat yang menjadi bilangan penyebut itu bukan jumlah saham biasa yang beredar, tetapi jumlah rata-rata tertimbang dari jumlah saham yang beredar. Nah, untuk menghitung rata-rata tertimbang dari jumlah saham biasa yang beredar, maka perusahaan akan mempertimbangkan faktor penimbangnya. Perusahaan harus melakukan pembobotan jumlah saham beredar berdasarkan bagian periode saham tersebut beredar yang nantinya kita kenal dengan istilah faktor pembobot waktu yang akan menjadi faktor penimbangnya. Faktor pembobot waktu ini adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam satu periode. Ketika kita menghitung laba per lembar saham ilusi, maka harus kita ingat bahwa yang berubah itu bukan penyesuaian pada jumlah saham yang biasa beredar, tetapi penyesuaian itu terjadi pada bilangan pembilangnya, yaitu pada bagian labanya. Obligasi yang terbukti sebagai sekuritas dilutif, yaitu dia dikonversi menjadi saham biasa, akan menghasilkan laba per lembar saham yang lebih rendah dibandingkan laba per lembar saham sebelum obligasi dikonversi menjadi saham biasa. Tetapi seandainya setelah mempertimbangkan ternyata laba per lembar sahamnya menjadi naik setelah obligasi itu dikonversi menjadi saham biasa, maka obligasi tersebut sebagai sekuritas dilutif. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.